kembali lagi dalam video pembelajaran kelas 4. Ya, sebelum kita mulai materi video pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah anak-anak Bapak sekalian kelas 4. Pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan rangkuman materi tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Oke, marilah kita bersama-sama menyaksikan, menyimak, serta memahami video pembelajaran yang akan Bapak tampilkan pada kesempatan kali ini. Oke, silakan menyaksikan. Oke, baiklah kita mulai rangkuman materi subtema 2 pembelajaran 4, yaitu pada muatan bahasa Indonesia dengan materi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan dalam bentuk tabel. Hal tersebut bertujuan agar kamu lebih mudah memahami suatu teks. Bacalah teks berikut dengan cermat. Carilah gagasan pokok dan gagasan pendukung teks tersebut. Oke, marilah kita bersama-sama membaca sebuah teks berikut ini. Judulnya Gelar Budaya di Sekolah. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Setiap daerah memiliki budaya masing-masing. Sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Misalnya, gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa mengenakan pakaian daerah ke sekolah. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Nah, pada teks tersebut, marilah kita cermati penulisan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel berikut. Pada paragraf pertama, gagasan pokoknya yaitu keragaman di lingkungan sekolah. Terdapat pada kalimat pertama, pada paragraf pertama. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu pada paragraf pertama, para siswa berasal dari berbagai suku bangsa. Kemudian macam daerah asal siswa di sekolah Udin. Dan setiap daerah memiliki budaya khas. Itulah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama. Sedangkan pada paragraf kedua, gagasan pokoknya yaitu gelar budaya di sekolah Udin. Dengan gagasan pendukung yaitu yang pertama tujuan gelar budaya, kemudian macam gelar budaya, dan penampilan saat gelar budaya. Nah, itulah contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Kemudian kita masuk ke dalam muatan PKN, yaitu dengan materi bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Kamu sudah mengenal kerjasama dan manfaatnya pada pembelajaran sebelumnya. Kerjasama sangat beragam bentuknya. Kerjasama juga dapat dilakukan di kelas seperti contoh berikut. Yang pertama contohnya piket kelas. Piket kelas merupakan salah satu kegiatan kerjasama yang dilaksanakan di kelas. Piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas.
Piket kelas memiliki manfaat, yaitu membuat kelas menjadi bersih, melatih kerjasama siswa, dan meningkatkan semangat belajar. Yang kedua, contohnya mengumpulkan sumbangan. Ketika temanmu mengalami musibah, kamu dan teman-teman akan kerjasama mengumpulkan sumbangan. Sumbangan berupa uang, makanan, dan pakaian layak pakai. Sumbangan akan diberikan kepada temanmu tersebut. Sumbangan dapat membantu meringankan musibah temanmu. Yang ketiga, contohnya mengerjakan tugas kelompok. Kamu pasti pernah mengerjakan tugas kelompok. Kerja kelompok membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Pekerjaan yang dikerjakan bersama akan cepat selesai. Tugas kelompok banyak jenisnya, yaitu diskusi, membuat prakarya, dan melakukan presentasi di depan kelas. Nah, itulah contoh dari bentuk kerjasama di kelas, seperti piket kelas, mengumpulkan sumbangan, dan mengerjakan tugas kelompok, dan masih banyak lagi contoh bentuk kerjasama lainnya di dalam kelas. Kemudian kita masuk ke dalam rangkuman pembelajaran 5 dengan muatan SPDP. Materinya yaitu menari dengan lagu pengiring lir-ilir. Sebuah tarian akan lebih indah jika diiringi dengan lagu. Hitungan gerakan dalam tarian dapat disesuaikan dengan lagu pengiring. Lagu pengiring juga dapat membantu menguatkan ekspresi tari tersebut. Nah, sekarang coba kalian dengarkan dan perhatikan lagu lir-ilir berikut ini. Nah, itulah contoh lagu pengiring lir-ilir dengan tariannya. Bisa kamu praktekkan dan kamu nyanyikan di rumah masing-masing.
Dan kemudian kita masuk ke dalam muatan IPS, yaitu dengan materi perayaan hari-hari besar keagamaan di Indonesia. Keragaman yang dimiliki oleh Indonesia salah satunya adalah keragaman agama. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki hari besar masing-masing. Berikut perayaan hari-hari besar keagamaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, Idul Fitri. Idul Fitri merupakan hari besar keagamaan yang dirayakan umat Islam. Idul Fitri dirayakan setiap tanggal 1 Syawal pada penanggalan Hijriah. Itu sebelum Idul Fitri, umat Islam melaksanakan ibadah puasa terlebih dahulu selama sebulan. Pada saat hari raya Idul Fitri, umat Islam mengunjungi sanak saudaranya untuk berkumpul. Kemudian ada Natal. Natal merupakan hari besar agama umat Kristen dan Katolik yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Yang ketiga, Nyepi. Nyepi merupakan hari besar umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Yang keempat ada Waisak. Waisak merupakan hari besar agama Buddha. Biasanya dilakukan di pusat kompleks Candi Borobudur. Yang kelima ada Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek merupakan hari besar bagi umat Konghucu. Oke, baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam rangkuman pembelajaran 6 pada muatan PPKN dengan materi kerjasama di lingkungan rumah. Kerjasama juga dapat dilakukan di lingkungan rumah. Berikut contoh kerjasama di lingkungan rumah. Yang pertama, ronda, yaitu kegiatan berkeliling yang dilaksanakan pada malam hari. Ronda bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ronda dapat dilaksanakan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau kendaraan bermotor. Setiap malam, warga berkeliaran dan bekerja sama melaksanakan ronda untuk memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat. Yang kedua yaitu kerja bakti. Kerja bakti adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama yang berguna untuk kepentingan bersama. Membersihkan sampah yang menyumbat selokan, memperbaiki jalan, dan memperindah taman adalah contoh kerja bakti yang biasa dilakukan oleh warga. Lingkungan yang bersih membuat warga terbebas dari penyakit. Yang ketiga ada gotong royong, menolong warga yang mengalami musibah. Sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela. Gotong royong menumbuhkan rasa kebersamaan dan tolong-menolong antar warga. Saat terjadi bencana, para relawan bergotong royong membantu warga dengan memberikan bantuan berupa makanan, tempat pengungsian, dan pakaian. Yang keempat, persiapan Hari Kemerdekaan. Pada kegiatan ini, seluruh warga yang berbeda suku dan agama bekerja sama dalam persiapan Hari Kemerdekaan. Pada warga bekerja sama menyusun berbagai acara yang akan diadakan saat Hari Kemerdekaan, seperti upacara kemerdekaan dan berbagai macam perlombaan. Nah, itulah contoh dari kerjasama di lingkungan rumah ataupun di lingkungan rumah masyarakat. Oke, yang kemudian muatan bahasa Indonesia dengan materi membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Kamu tentu sudah pandai menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Nah, ayo membuat ringkasan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Nah, ini langkah-langkah cara membuat ringkasan. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Yang ketiga, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Yang keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Yang kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Yang keenam, urutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Yang ketujuh, gunakan kalimat yang ringkas.
Hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Nah, itulah langkah-langkah untuk membuat ringkasan yang bisa kalian terapkan. Nah, pembelajaran hari ini tentang rangkuman materi tema 1 subtema 3 pembelajaran 456 telah selesai. Oleh karena itu, Bapak harapkan semua siswa kelas 4 dapat memahami dan mengetahui materi tersebut. Oke, baiklah anak-anak Bapak kelas 4 semuanya, materi rangkuman tema 1 subtema 2 pada pembelajaran 4, 5, dan 6 telah diselesaikan. Oleh karena itu, Bapak harapkan semua murid-murid kelas 4 dapat memahami dan mengetahui serta mempelajari kembali materi yang telah disampaikan. Untuk tugas dan latihannya nanti Bapak sampaikan atau Bapak infokan di grup WA kelas kita masing-masing. Untuk itu, lebih dan kurangnya Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.